masih ada kayak yang ganjal gitu harapannya gitu untuk calon Presma berikutnya. Dan kalau beliau-beliau ini ya yang terpilih harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kalau biasanya kita kan ngobrol santai ya, santai banget gitu. Apalagi di episode-episode sebelumnya yang videonya tuh banyak anomalinya. Kalau sekarang itu kita mau sedikit panas gitu, karena narasumber yang kita undang itu akan maju ke meja yang sangat panas. Tahtanya juga panas juga gitu. Jadi langsung aja nih kita kenalan ke salah satu kandidat. Kandidat apa? Langsung aja kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Ahmad Faisal dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, yang mana saya mencalonkan diri menjadi ketua DEMA-U, ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa, ya, atau biasanya seringkali dipanggil Presma, begitu ya. Calon tapi ya, calon. Masih calon. Soalnya kandidatnya nggak cuman ini. Masih calon. Cuman kebetulan nih ya, ini yang kami undang. Enggak ya. Jadi sebelahnya Kak. Oke, baik. Saya Faidur Rabbani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya di sini yang mendampingi sebagai wakil dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sadudin. Oke. Jadi yang di sebelah sini Kak Faisal, terus sebelahnya Kak Faidur. Kak Faidur. Jadi Kak Faisal dan Kak Faidur ini merupakan salah satu kandidat dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah, bisa diceritakan sedikit dulu nggak Kak tentang DEMA itu apa? Oke, jadi di DEMA-U ya, Dewan Eksekutif Mahasiswa itu adalah jabatan yang paling tinggi di daerah lintas kampus, yang mana di kampus itu kan banyak sekali organisasi, terus jabatan-jabatan itu banyak sekali, yang mana kalau DEMA-U ini sendiri itu adalah jabatan tertinggi untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Jadi tahtanya tinggi guys. Ya. Jadi beliau berdua ini kalau sampai terpilih, ya, dicatat kalau terpilih tahtanya itu akan paling tinggi. Tapi jangan main-main sama jabatannya. Diusahakan untuk bisa membawa universitas ini semakin besar. Harapannya ya, amin. Amin. Nah terus, ngomong-ngomong kan beda fakultas ya? Ya. Nah itu nggak apa-apa, apa memang harusnya itu beda? Apa boleh kalau ketua dan calon itu satu fakultas atau bagaimana? Coba Kak Faidur dulu. Sebenarnya dalam perspektif mencalonkan diri itu tidak menutup kemungkinan untuk harus sama, melainkan harus beda itu lebih bagus sebenarnya. Oh, jadi biar kolaborasinya tuh bagus ya. Itu lebih muncul yang lebih baik nantinya ketika ada perspektif pembedaan dalam prodi. Oke, kan kalau Kak Faisal kan dari FDKI ya? Kalau Kak Faidur dari Tarbiyah. Oke, jadi kalau ada apa-apa itu enak, bukan cuma melibatkan dari satu fakultas saja gitu, tapi dari banyak fakultas. Terus kan mencalonkan nih, pasti mencalonkan ada beberapa syarat nih. Tapi saya nggak akan tanya syarat. Apa sih yang membuat Anda, Ahmad Faisal dan Faidur ini mau dan berani untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa? Sekarang yang disebutkan Kak Faisal sendiri itu jabatan yang tinggi lah ya, karena mengatur mahasiswa dan organisasi di bawahnya. Coba dijelaskan Kak. Baik, kalau untuk kami ya mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua DEMA Universitas Islam Syarifuddin itu karena adanya rasa tanggung jawab. Pertama, rasa tanggung jawab moral
dan semangat pengabdian. Ya, karena kenapa di sini saya menyebutkan semangat pengabdian? Karena kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya kampus kita ya itu adalah berbasis pesantren. Oke. Yang mana bukan hanya mengejar sesuatu yang tidak bermakna, melainkan harus dengan pengabdian juga. Begitu. Kalau dari Kak Faisal, kalau Kak Faidur sendiri boleh cerita nggak? Kan pasti kan beda fakultas nih. Nah, Kak Faisal yang mencalonkan, berarti Kak Faisal yang mengajak Kak Faidur untuk menjadi wakilnya. Gimana tuh? Coba ceritakan sedikit lah. Oke, terkait bagaimana yang bisa mendorong saya sampai bisa untuk mencalonkan diri sebagai wakil Wakil. dari Presma. Ya. Calon Presma. Ya. Oke. Calon Presma. Itu pertama ditata dengan niat. Oke. Karena sesuatu proses, sesuatu usaha itu pastinya harus diniati dulu. Niatnya bagaimana ya? Melihat dari kalangan mahasiswa sekarang dan sebelumnya, kebanyakan mahasiswa sekarang aspirasinya kurang ditampung. Itu yang menjadi nanti saya untuk bisa mendorong aspirasi dari semua mahasiswa agar apa, sesuatu yang bisa menyulitkan mahasiswa di universitas ini itu agar bisa menjadi mahasiswa yang berpotensial, yang mana setiap mahasiswa dan pastinya memiliki sebuah potensi, kreativitas, inovasi. Itu kita nanti akan tampung, dan itu yang belum dirasakan dari setiap mahasiswa yang ada saat ini di universitas ini sebenarnya. Jadi harapannya dari Kak Faidur sendiri tuh mau mendobrak bakat-bakat dari mahasiswa yang belum bisa tertampung ya. Oke, agak sedikit maksa tapi not bad lah. Untuk mahasiswa harus berani. Nah, kalau dari pendapat Kak Faisal dan Kak Faidur sendiri lah, kampus kita kan sudah beralih status nih menjadi universitas. Nah, seberapa penting sih peran mahasiswa itu dalam kehidupan kampus hari ini yang statusnya sudah universitas? Siapa dulu yang mau jawab? Tentunya sangat penting, karena mahasiswa itu sudah dikatakan sebagai mahasiswa yang harus menjadi perubahan untuk kedepannya yang lebih baik. Yang mana ketika mahasiswa itu bisa mengelola sesuatu hal yang kebijakan yang tidak ada, ya tentunya kebijakan tersebut ketika kita analisis nantinya pastinya akan bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Di era terbaru tersebut kita akan mengelola kebijakan yang bagaimana sekiranya kebijakan yang sebelumnya itu tidak benar sehingga menjadi benar. Tentunya ketika kita menyaring semua aspirasi dari kalangan mahasiswa, kita bisa menyuarakan aspirasi tersebut. Peran BEM nantinya bisa mendobrak aspirasinya mahasiswa. Ya, supaya untuk bisa meningkatkan grade-nya gitu. Oke, itu kalau dari Kak Faidur. Kalau dari calon presmanya sendiri ini loh, yang pasti kan yang pasti paling kita pandang itu pasti presma kan ya itu. Kalau wakil kan mengikuti dan menasehati pastinya, membetulkan. Awal pasti dari presmanya. Jadi begini, kalau untuk peran mahasiswa itu sendiri memanglah sangat penting ya, apalagi di zamannya kayak sekarang. Dan kampus kita yang awalnya institut ya beralih status menjadi universitas. Nah, itu adalah menjadi PR penting bagi mahasiswa Unisia tersendiri. Nah, PR-nya apa? Ya besar sekali untuk mahasiswa karena mereka harus meningkatkan berbagai potensi-potensi
yang ada dalam dirinya masing-masing per individu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus memang betul-betul mengasah soft skill di antaranya soft skill itu ya, dan lain-lain masih banyak ya mungkin ya. Dan itu kita memang harus bisa apa itu namanya bukan hanya kampusnya saja yang berubah alih status, tapi mahasiswanya juga harus di-upgrade juga. Di-upgrade ya, bukan cuma komputer yang di-upgrade. Tapi mahasiswanya juga. Kalau dari jawaban kandidat kita ini, kandidat calon presiden mahasiswa dan wakil calon presiden mahasiswa ini sejauh ini sudah meyakinkan ya. Tapi ya seperti yang kita ketahui, kita itu kan nggak butuh kata-kata ya. Jadi ini harus dicatat ya buat teman-teman di studio. Ini sudah sangat jelas. Kalau sampai suatu saat nanti ada yang menyeleweng dari calon presma dan calon wapres ini, kalau keterima gitu, kalau jadi, kita bisa dobrak seperti yang beliau katakan, mau didobrak gitu. Kalau sampai tidak berjalan, maka kita yang akan mendobrak. Nah, untuk berjalannya pasti dari calon presma dan calon wapres ini pasti punya program unggulan kan? Satu lah, sebutkan, coba. Untuk program unggulan sendiri itu memang sudah sebenarnya ada 3, tapi satu saja kita jelaskan di luar ini. Kan masih mau naik ke panggung panas kan? Iya. Oke. Untuk program unggulan yang pertama mungkin kita akan mengadakan sebuah acara, yang mana acara itu adalah untuk semua mahasiswa untuk mengasah soft skill-nya di sana, entah itu dari segi akademik maupun non akademik. Nanti kita akan fasilitasi di sana. Fasilitasi. Hampir sama mungkin ya jawabannya ya, karena sudah program unggulan ya. Oke lah. Kalau haus sambil diminum ya. Kok saya melihatnya agak tegang ini? Enggak. Oh enggak. Mungkin kelihatan tegang karena ini baru pertama kali ya. Oh gitu, soalnya hawa panasnya kerasa sampai sini. Oke. Kemudian ngono. Kita berlanjut kepada refleksi diri gitu loh. Apa sih yang merasa, setiap orang masih punya kelebihan dan kekurangan kan gitu. Apa yang merasa membuat kalian itu pantas? Yang tadi itulah. Sekarang saya mau tahu kelebihan apa gitu. Ini bukan mengajukan diri ya, tapi kan kami memilih calon pemimpin gitu ya, yang jelas gitu. Bukan cuma kayak gitu. Bisa nggak? Apa yang menjadi pembeda kita dengan kandidat yang lain? Kandidat-kandidat yang lain ya. Mungkin karena saya juga belum tahu betul apa visi misi mereka ya. Nah, tapi ini karena berdasarkan riset juga ya, karena saya juga terjun langsung ke mahasiswa pastinya. Nah, yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan kolaboratif dan inklusif. Nah, itu yang menjadi pembeda. Nah, di sini saya berkomitmen untuk membangun kepemimpinan yang lebih terbuka dan merangkul semua elemen-elemen kampus, baik mahasiswa, dosen, pesantren maupun organisasi eksternal. Nah, kita bisa lihat sendiri atau kita bisa rasakan dari kepengurusan tahun ke tahun DMAO itu melibatkan dosen, apalagi pesantren itu sangat-sangat jarang sekali gitu. Nah, jarang sekali. Karena saya melihat bahwasannya di sini adalah ruang lingkupnya pesantren, maka mau tidak mau kita harus ikut andilkan pesantren dan dosen juga pastinya. Dan dosen. Nah, karena kan kebetulan saya sudah masuk semester 5 nih, otomatis saya sudah mengikuti 2 periode ya untuk presiden mahasiswa gitu. Tapi saya masih ada kayak yang ganjal gitu, harapannya gitu untuk calon presma berikutnya, dan kalau beliau-beliau ini ya yang terpilih harusnya bisa lah ya, biar nggak sia-sia nih saya membuka tabir ya. Kalau katanya teman-teman di studio itu pempecah kebenaran katanya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, terakhir nih, kalau misal kalian terpilih sebagai presiden mahasiswa dan calon presiden mahasiswa,
dengan program-program dan visi-visi yang Anda ini gagaskan pada debat nanti gitu. Pas terpilih nih, kemudian tidak berlaku, berhenti di jalan nih, misal, siap menanggung apa Anda untuk resiko tersebut? Pastinya dari organisasi banyak tidak akan diam saja gitu. Dan kami sebagai pusat media yang sudah tahu gitu loh, yang sudah teles dulu ini loh gitu. Jadi apa yang akan Anda lakukan supaya hal tersebut tidak terjadi? Dan kalau sampai terjadi, Anda siap menerima apa? Siap dilengserkan di tengah-tengah, atau siap dicabut, atau apalah seadanya itu yang bisa saja merusak gitu pada organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ini? Perlu kita pahami bersama ya di sini. Oke, bersama. Iya. Saya juga ini berarti. Iya, semuanya ya, karena di sini semua mahasiswa. Ya, kebetulan saya mahasiswa. Nah, di dalam organisasi, ketidakaktifan, ketidakjalanan roda organisasi itu pasti ada. Ada apa ini? Pasti ada ketidakaktifan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkontrol agar tidak terjadi ketidakaktifan tersebut? Maka tentunya lihat pemimpinnya pertama kan ya. Kita lihat pemimpinnya. Berarti misal Anda ya kalau terpilih. Ya, kalau saya terpilih, lihat pemimpinnya. Kalau memang pemimpinnya itu benar-benar komitmen, pasti dia mencari anggota yang komitmen. Oke. Sudah mencari calon Presma? Masih belum ya, karena ini kan belum. Kan ini kan habis ini kan ada debat. Oke. Mungkin habis debat kita bisa mencari. Oke. Bisa. Kita siapkan lah. Lanjutkan. Nah, jadi kita memang harus betul-betul mencari kepengurusan yang benar-benar komitmen. Kalau ditanya nanti apa sih konsekuensinya yang akan ditanggung, apakah siap dilengserkan di tengah jabatan? Oh tentu tidak ya pastinya ya. Oh tidak mau ya. Berarti kalau misal karena ada di saya itu saya kalau boleh saya kutip perkataannya Buya Hamka. Oh boleh silakan. Jangan takut jatuh karena yang tidak pernah muncullah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jadi ketika kita merasa roda organisasi kita tentunya di BEM ya atau di DMAU itu tidak jalan, maka kita perlu adanya antisipasi terhadap itu tersebut begitu. Antisipasinya bagaimana ya? Antisipasinya kira-kira lah gitu. Banyak. Oh banyak. Salah satunya lah. Salah satunya ya dari tadi kita kalau memang mau memilih pengurus memang harus yang betul-betul berkomitmen, mengabdi dan memang tidak apa ya. Kan kalau sekarang ini katakanlah kita itu mau diajak ngumpul ke kampus, kalau nggak ada realistis saja ya, kalau tidak ada uangnya mereka tidak mau kan begitu. Nah jadi ya memang kita memang harus betul-betul mencari yang memang benar-benar mau mengabdi begitu. Oh saya pikir Presmanya harus kaya. Enggak. Oh tidak. Kalau Presma saya harus setuju kaya. juga itu. Kayaknya saya bisa juga direkrut kalau Presmanya bayar. Oke maaf lanjut. Biar gak tegang. Karena kalau proses seperti itu sebenarnya bukan pilihan. Gini, ketika sesuatu itu bisa menghentikan, sesuatu yang bisa menghentikan tersebut kita harus olah. Kenapa? Agar tidak berhenti. Contohnya jam. Ketika baterainya itu sudah habis, maka kita ganti baterainya. Agar kenapa? Agar tetap berjalan. Sama. Berarti kalau Presmanya tidak berjalan, kami ganti Presmanya. Bukan Presmanya yang diganti. Bukan Presmanya. Tapi prosesnya yang diganti. Oh, yang diganti. Proses yang mana yang tidak bisa dikelola, itu diganti. Berarti selalu di-upgrade gitu ya. Harus di-upgrade. Oke. Karena ada pepatah yang mengatakan banyak pepatahnya ya untuk kandidat yang ini ya. Teguh pada prinsip, setia pada proses. Jadi kita harus setia, proses kita itu harus tetap setia. Dan prinsip kita harus diteguhkan. Maka ketika ada keteledoran, ada kelemahan, kita harus bangun, kita harus analisis apa yang menjadi sebab tersebut gitu. Agar tidak terjadi lagi
perihal yang seperti itu. Sehingga kita mau berproses sampai selesai, kemungkinan tidak akan terhenti dengan adanya cerita berita yang tidak benar gitu. Artinya proses berhenti itu bukan pilihan. Oke. Dalam artian kita tetap berproses walaupun proses itu tidak bisa kita lalui. Kembali lagi dengan tadi yang dikatakan calon presma saya. Ya, calon presma. Kegagalan itu memang hal wajar gitu. Oke. Yang penting kita lakukan dulu gitu. Manusia ya. Manusia. Oke, bukan nabi boy. Panas banget soalnya guys. Gini apa terlalu panas ini ya? Ini kalau boleh saya buka jaket. Iya, kalau buka jaket gak masalah kok. Asal jangan buka visi misi di sini. Nanti ditiru kandidat lain. Oke, cukup segitu kak? Apa mau dilanjutkan lagi? Mau cukup. Oke, cukup. Ini sudah cukup meyakinkan ya. Saya penengah ya di sini. Ini saya juga nanti memilih. Gak tahu nih saya akan milih siapa nih. Soalnya saya selaku mahasiswa sendiri itu, yang saya bilang tadi nih, sudah melewati beberapa pengurusan Dema gitu loh, Presma dan anggota ke bawahnya gitu. Ya saya harapkan gitu loh, bukan hanya omongan saja gitu pastinya ya, dan pastinya sudah mengerti sekali bagi para kandidat-kandidat ini. Sekarang terakhir, tolong berikan pesan untuk para mahasiswa gitu yang ada di universitas ini menjelang pemilihan ini nih, apakah harus pilih saya gitu atau apa gitu? Apanya? Baik. Apanya nih? Pelicin. Pesannya. Iya. Pesan saya gini. Saya berangkat dari mahasiswa, suara mahasiswa kita perlukan. Kenapa? Karena mereka yang berhak untuk memilih dan memihak. Kenapa? Karena saya berangkat dari mahasiswa untuk mahasiswa akan disuarakan kepada mahasiswa. Oke, salam mahasiswa. Salam. Oke, itu kalau dari calon wakil presidennya. Kalau dari calon presidennya sendiri nih? Kalau dari saya, perubahan itu bukanlah pilihan ya, tetapi kebutuhan. Ya harus. Saya siap menjadi pemimpin yang mendorong transformasi positif demi kemajuan bersama. Tidak ada perubahan tanpa tindakan. Mari kita bangun bersama masa depan yang lebih baik. Intinya kandidat kita yang satu ini mau mendobrak mahasiswa Unisya nih. Jadi kapan pemilihan ini? Tanggal berapa? Kamu biar diumumkan nih sekalian nih ceritanya. Apa masih dirahasiakan ini? Masih dirahasiakan ya? Oke, masih dirahasiakan. Pasti kalau untuk mahasiswa sendiri mungkin sudah tahu ya kapan jadwal debatnya. Saya juga akan nonton nanti. Untuk teman-teman jangan sampai salah pemimpin. Karena status kita tuh bukan hanya institut tapi sudah berubah menjadi universitas. Oke. Thank you buat tangan. Memang agak panas ya sekarang. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya. Dan yang belum subscribe harap segera subscribe, biar nanti kalau ada cingklingnya notifikasi dari Dakwah Tuna kalian bisa langsung nonton. Terima kasih buat Kak Faisal, Kak Fedul. Semoga sukses untuk pemilihannya ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.